yang sangat baik untuk bikin sel kankernya kelaparan, biar dia mati gitu kan. Maka sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa dihilangkan. Ada beberapa jenis sayuran yang mereka ini, Bapak Ibu sekalian, punya keunggulan-keunggulan, entah itu diolah, dimasak. Nah nih, tomat itu kalau kita masak, kalau kita kayak semacam di steam gitu ya, dia akan tinggi banget likopen atau anti kankernya ketika di steam tuh tomat. Ya, tomat itu lebih baik dimakan sudah diapakan, di steam ya, dikukus gitu kan. Kemudian eggplant ini terong tuh bagus ya. Dia bisa untuk menetralkan banyak logam-logam berat juga, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian ada lagi namanya sulforapan. Sulforapan ini adalah satu bahan yang Allah ciptakan di dalam produk ciptaannya yang ada pada apa? Nih, brokoli. Ya. Yang ini bisa Anda makan mentah atau di steam. Kalau dia mentah atau di steam, maka dia akan mengeluarkan sulforapan. Sulforapan ini kalau dia keluar, maka tubuh akan melakukan proses auto detox. Canggih kan? Jadi saya katakan, benerin aja si piringnya, banyak penyakit yang bisa hilang. Kemudian wortel. Nih. Wortel ini teman-teman sudah banyak yang tahu kan, karoten ya, beta karoten. Dia bagusnya diapain? Di cook, dimasak, di steam. Ya. Jadi jangan dikasih santan. Jadi maksudnya lebih baik di steam ya, atau Anda rebus gitu juga baik. Kemudian paprika. Paprika ini bagusnya dimakan mentah. Ya, dimakan mentah. Kemudian terakhir jamur. Ya, jamur juga salah satu yang Allah ciptakan yang sangat baik untuk mengikat logam-logam berat, di samping jenis bawang-bawangan. Nanti kalau teman-teman bisa bikin sup, jadi pagi-pagi itu misalkan kita boleh nggak bikin variasi makanan? Boleh. Jamur itu kalorinya rendah, jadi pagi-pagi Anda bisa bikin sup jamur. Sup jamur nanti isinya apa? Isinya banyak rempah-rempah, jahe mungkin, ada kunyit sebagian, kemudian ada bawang-bawangan. Itu Anda minum airnya pagi-pagi. Jadi tidak terlalu banyak tapi cukup untuk memberikan energi, karena mereka semua banyak mikronutriennya ya. Pagi-pagi seperti itu polanya ya. Kemudian tadi siang kan sayuran tuh, kita butuh karbo nggak? Butuh. Tapi karbonya saran saya jangan lagi ambil dari nasi putih ya. Saran saya, enak banget nih, gulanya kena nasi, ngapain ya? Diaduk-aduk mas. Kita lihat nanti setelah kajian masih bertahan gak ini. Terus ada yang bilang mubazir dok. Muka-muka rendangan udah mulai kelihatan. Karbonya butuh, kita tetap butuh karbo. Ya, saya tidak anti karbo, saya bukan keto juga. Ya, kadang-kadang saya makan nasi tapi nggak banyak. Kalau Anda bisa dapatkan nasi merah, bisa pakai nasi merah. Ya. Terus kalau nggak beras merah atau nasi merah, nasi hitam atau beras hitam juga boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Yang banyaknya apa? Sayurnya sama buahnya. Kenapa? Ini sih kata seorang dokter di Jepang, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi tubuh manusia itu atau gigi manusia itu lebih tepat untuk tidak terlalu banyak makan daging. Kenapa? Karena taring kita cuma 4. Betul? Kalau taring cuma 4, maka porsi protein hewannya cuma 15%. Sisanya kan gigi seri sama gigi geraham. Betul? Which is gigi seri sama gigi geraham lebih tepatnya digunakan untuk non hewani. Beda dengan, coba kalau teman-teman lihat giginya harimau, kan taring semua tuh. Maka harimau makannya daging. Tapi harimau meskipun makan daging, ada waktu-waktu tertentu dia memakan sejenis rumput, kata guru saya gitu. Ya, untuk membersihkan pencernaannya. Ya, jadi
Ya kecuali gigi kita taring semua sih nggak apa-apa, makanlah daging tiap hari. Nanti kan dia bilang kita kan butuh protein ya. Ini kan protein. Ini protein nggak? Protein, ya. Gak masalah, boleh aja makan ini. Ya, yang saya maksud itu protein hewani dikurangi. Ya, kalau protein nabati kan banyak. Alpukat juga ada protein. Ya, apa yang terjadi bos kan? Sel kita bisa diperbaiki gen-gen yang rusaknya tadi, ya. Kalau seandainya kita lebih banyak mengkonsumsi beliau-beliau ini nih, sayur ini. Ya, nanti teman-teman coba lihat deh, banyak banget perubahan-perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan pola-pola kayak begini. Ya, jadi itu. Jadi protein kita perlu, ya protein tetap kita perlu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan konsep-konsep ini dalam kesehatan kita, maka sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa dihilangkan. Jadi misalkan gini, tadi kembali ke fase siang. Jadi kalau fase siang misalkan kita udah kurus nih, bolehkah kita tambahkan? Boleh. Anda boleh tambahkan lebih, kalau saya punya pola sih ya, Anda boleh tambahkan nasinya lebih banyak, tambahkan proteinnya lebih banyak. Jadi kalau berat badannya sudah relatif cukup kurus, jangan dikuruskan lagi. Ya, Anda lebih banyak ngasuh proteinnya untuk membentuk massa ototnya. Jadi quotes-nya adalah the true health, kesehatan yang sejati itu bukan nggak ada penyakit. Kita mungkin bisa jadi tetap ada keluhan, tapi true health is the presence of vitality. Jadi kesehatan yang benar itu vitalitas kita tiap hari itu stabil. Nah itu dapat dari mana? Tadi ngurangi makanan, kita banyak berpuasa, apalagi kalau seandainya nih, ya teman-teman mulai menerapkan pola ini ya. Puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8 ya. Terus puasa Ayyamul Bid ya 11 atau 3 kali dalam sebulan, udah 11 hari. Kemudian pada tanggal 17-nya atau tanggal 19-nya atau tanggal 21-nya kita mulai berbekam. Itu kan sunnah Nabi seperti itu. Kira-kira dengan pola kayak begitu banyak apa penyakit bisa hilang? Banyak, insya Allah. Bahkan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada satu penelitian yang saya baca itu ternyata memang puasa 3 hari itu, puasa 3 hari yang dilakukan seseorang dalam sebulan sekali itu ternyata benar-benar menurunkan selera makan seseorang. Ya, ini yang saya tadi jelaskan bahwa Allah menciptakan toolsnya untuk kita. Maka Islam, ya Rasulullah mengajarkan ada namanya puasa 3 hari sebulan kan, gitu loh. Puasa 3 hari sebulan itu bos sekalian, itu kalau dikerjakan benar-benar efeknya, ya maksudnya dikerjakan benar-benar itu artinya kita nggak nyampah lagi ya, nggak nyampah lagi makan makanan nggak sehat waktu berpuasa tadi, maka efeknya banyak sekali. Ya, apa saja efeknya? Coba kita lihat. Dia akan menurunkan gula darah. Menurunkan gula darah. Kemudian namanya detoksifikasi seluler. Saat puasa adalah saat terbaik teman-teman ya, atau saat melaparkan diri bahasa saya, saat terbaiknya kita untuk apa? Untuk memakan mikronutrien. Ya, paling banyak mikronutrien itu ada di mana? Di rimpang. Ya, rimpang, jahe, kunyit, temulawak, kan? Minum saja dalam porsi yang kecil, nggak usah banyak-banyak, insya Allah aman. Ya, teman-teman yang biasanya pakai infus pagi-pagi bikin air jeruk nipis sama madu itu, nggak apa-apa, sekali-sekali nggak usah terus-terusan, itu juga nggak apa-apa. Misalkan hari ini Anda minum jeruk nipis, besok Anda minum air jahe, diganti-ganti aja. Jadi tubuh kita itu terasup dengan mikronutrien yang ada pada beliau-beliau ini. Ya, itu. Kemudian dan ketika mereka masuk dalam tubuh kita, maka mereka akan melakukan proses detoksifikasi. Syaratnya apa? Jangan ganggu prosesnya. Itu sebabnya kanker ya, misalkan kalau kita bisa bicara sedikit tentang kanker. Kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan. Sel kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan dengan cara apa? Jangan makan daging olahan. Daging olahan itu makanannya sel kanker. Contohnya apa? Daging burger, kan daging olahan tuh. Ya, kemudian jangan makan gula refinasi.
Gula rafinasi itu gula yang direfinasi. Susah ngomong. Iya, gula pasir, gula yang putih-putih gitu kan. Termasuk nasi ini kan sebenarnya berasnya direfinasi gitu kan, diputihkan, di apa bla bla bla. Belum lagi kita bicara pestisidanya gitu loh. Ya. Salah satu yang disarankan untuk dihindari. Kemudian jangan makan pemanis buatan. Pemanis buatan banyak, ada namanya xilitol, ada namanya aspartam, banyak. Dan jangan mengkonsumsi, ini kalau mau bikin sel kankernya kelaparan, biar dia mati gitu kan. Jangan mengkonsumsi produk-produk yang berbasiskan susu-susuan. Ya. Kemudian jangan mengkonsumsi, hindari produk yang berbasiskan GMO. GMO itu yang diubah genetiknya. Ya, contoh misalkan kalau teman-teman ketemu, ini kan anggur nih. Kalau anggur nih, ya kalau ada bijinya bagus. Ya, kalau teman-teman ketemu seedless fruits, ya, atau buah yang nggak ada bijinya, saya lebih sarankan jangan dimakan. Kenapa? Karena kan bijinya ini kan tempat dia tumbuh awalnya kan. Terus kalau dia nggak ada biji, tumbuhnya gimana? Gimana? Di lab. Ya kan dibikin di lab. Jadi diubah genetiknya di lab gitu loh. Jadi jangan senang dengan apa? Produk yang nggak ada biji. Dan kalau ada biji, justru malah dimakan bijinya. Ya. Jadi kalau teman-teman makan anggur, makan sama bijinya. Ya, bagus buat kesehatan. Kecuali kedondong.